Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kitab kita pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 5 sampai dengan pasal 6. Beginilah bunyi firman Tuhan dengan judul perikop Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Ayat 1, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat 2, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ayat 3, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Ayat 4, tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah, melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, rasakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Ayat 6, pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pangeran-pangeran bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Ayat 7, tidak boleh lagi kamu memberikan jemari kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Ayat 8, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Ayat 9, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat pada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Ayat 10, maka para pangeran bangsa itu dan para mundurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Ayat 11, pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatkannya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Ayat 12, lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Ayat 13, dan pangeran-pangeran itu mendesak mereka dan berkata, selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Ayat 14, lalu pangeran-pangeran Firaun memukul mundur-mundur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Ayat 15, sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya, mengapakah Tuanmu berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Ayat 16, jerami tidak memberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyatnya Tuankulah yang bersalah. Ayat 17, tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas, itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 18, jangan di sekarang pergilah, bekerjalah, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Ayat 19, maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada di dalam susah karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Ayat 20, waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Ayat 21, lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Ayat 22, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu begis?
Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Yang dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Selanjutnya pasal 6 dengan judul perikop pengutusan Musa. Ayat 1, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Ayat 2, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ayat 3, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Ayat 4, tetapi aku sudah mendengar juga orang era, orang Israel yang telah diperbudak oleh orang-orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Ayat 5, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan, dan mereka menebus kamu dengan tangan yang terancun dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat 6, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat 7, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ayat 8, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ayat 9, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 10, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi ke negerinya. Ayat 11, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Ayat 12, demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nenek moyang Musa dan Harun. Ayat 13, inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Nejro, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yamuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Johar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama-nama Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Ayat 16, anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kenat, Amram, Jihar, Hebron, dan Uciel. Umur Ketan 133 tahun. Ayat 18, anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Ayat 19, dan Amram mengambil Yokheben, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Jihar, Koran, Nefet, dan Jikri. Ayat 21, anak-anak Ujiel, Misael, Esafan, dan Sitri. 22, dan Harun mengambil Elisebah, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abinu, Eleazar, dan Itamar.
Ayat 23, anak-anak Koran, Asir, Elkanah, dan Abisab, itulah kaum-kaum orang Koran. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan itu melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ayat 26, merekalah yang berbicara kepada Firaun raja Mesir supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita berdoa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta meliharanya. Amin.